Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya, ya. Tentu dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Karena via sholawat itulah maka channel dakwah ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, ya. Kemudian untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh kemudian dipotong-potong nggak karuan, ya, apalagi diadu-adu. Aku ndak izinkan hal yang seperti itu. Oke, sebelum kajian kita dimulai, terimalah salam penyemangat dari aku, ya, penyemangat kita dalam belajar, yaitu salam Isra Islam rasional, ya. Malam ini supaya tidak out of date, ya, karena ini sudah marak beberapa waktu lalu, ya, dan juga sudah menjadi diskusi-diskusi nasional, meskipun sebetulnya asbabun nuzulnya kira-kira begitu, ya. Asbabun nuzulnya di Jawa Timur sebetulnya, ya, tetapi ya karena sekarang begitu mudahnya informasi itu tersebar, maka dia juga menjadi pembicaraan nasional, ya, tentang sound horeg, ya. Kita akan coba diskusikan, ya, dalam waktu sesingkat mungkin. Kalaupun dia harus maksimal ya 1 jam lah, ya, tapi semoga tidak sampai melebihi batas waktu itu, ya. Oke, seharusnya malam ini kita melanjutkan diskusi kita, materinya itu tentang nabi, ya. Apakah nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu nabi-nabi lokal, sedangkan hanya Nabi Muhammad saja yang nabi universal, ya. Dan kemarin sudah sampai pembahasan kita tentang Kanjeng Nabi Isa atau Baginda Yesus dari perspektif Injil, ya, Alkitab. Dan nanti akan kita lanjutkan insya Allah besok dalam perspektif Al-Quran. Kalau dalam perspektif Alkitab ya memang begitu adanya, bahwa Baginda Yesus itu, ya, diutus hanya kepada domba Israel yang hilang saja. Jadi dia punya constraint, ya. Itu sudah kita kupas tuntas, ya. Dan bagaimana di Al-Quran, ya, itu harusnya malam ini. Tapi kalau malam ini aku bahas, nanti akhirnya berita tentang sound horeg ini menjadi out of date, ya, tidak update lagi, ya. Maka mohon bersabar, ya, insya Allah besok kita lanjutkan tentang apakah nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu berkarakter lokal, hanya Nabi Muhammad saja yang universal. Insya Allah kita lanjutkan besok, ya. Oke, malam ini, ya, sound horeg di antara fatwa MUI. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sound horeg itu sebetulnya dua bahasa yang menjadi satu, ya. Sama dengan aku sudah beberapa kali menjelaskan, ya. Makanya sebetulnya non muslim itu nggak benar dari tinjauan bahasa. Yang benar itu ya memang kafir, karena Al-Quran memberi terminologi itu, jangan dirubah-rubah, ya. Iman kafir gitu, jangan terus karena ewo pekewo karena sungkan
Nggak ada kewo, nggak ada sungkan, karena memang aturan mainnya dalam Islam begitu. Jangan coba-coba kalian merasa lebih pintar dari Gusti Allah Agung, terus aduh nggak enak bilang kafir, terus bilang aja non muslim, kan begitu, non muslim, kan begitu. Padahal Al-Quran sudah memberikan idiom sebagai terminologinya, yaitu kafir dirubah jadi non muslim. Menjadikan Tuhan bagi dirinya sendiri. Yang sudah ada itu ditaati, jangan bikin yang baru lagi yang itu bertentangan dengan yang sudah ada, itu loh ya. Kadang-kadang manusia ini aneh-aneh. Non muslim ini dari segi bahasa aja kacau ya. Karena dia bercampur. Non itu adalah tidak yang dari resapan bahasa Inggris kan. Inggris. Muslim, muslim. Ya, tinggal dilihat, muslim dilihat dalam perspektif teologis keseluruhan dari mulai Bapak Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad, atau dilihat dipotret pada abad ke-7, itu beda. Ya. Kalau muslim dari mulai Bapak Adam ya semua Kanjeng Nabi itu muslim. Ya. Nanti dia menjadi Islam ketika Kanjeng Nabi Muhammad sudah rawuh melanjutkan dakwah yang telah dilakukan oleh para pendahulu, nabi-nabi yang terdahulu. Dia menjelaskan ajaran kepada kita, ajaran itu dari Gusti Allah Agung merupakan kelanjutan dari dinullah yang sudah disampaikan, milata Abraham, Yahudi, Nasrani, kemudian Islam. Nah, pada saat itulah muslim itu pemeluk Islam begitu ya. Tapi muslim juga bisa tunduk patuh. Ya, karena muslim itu bisa dari salama, bisa dari Islam gitu. Itu sudah kita bahas beberapa, ada 2-3 tahun yang lalu ya. Cuman yang perlu aku sampaikan di sini bahasanya campur dia. Muslim ini Arabiun. Ya. Saudaraku yang ada di TikTok, jangan lupa tap-tapnya terus ya, supaya tidak dianggap stagnan nanti sama mesin TikTok dimatiin. Dan terima kasih sudah mensupport dengan tap-tapnya, dan sehingga saudara kita di YouTube tidak terlalu lama menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya, non muslim. Non itu Inggris, muslim itu Arabiun ya. Tidak muslim. Tidak muslim itu ya kafir gitu loh. Ya. Oke, campur ini bahasanya. Ya begitulah ya, bahasa dan budaya itu menjadi satu. Oke. Campur. Sama dengan ini. Ini campur juga. Son itu mateni D ya tuh ya. Son, hor. Ini campur. Ini Inggris. Ini Jawa. Gitu loh. Kalau tadi non muslim Inggris Arab, ini Inggris Jawa. Son itu ya sesuatu yang berhubungan dengan suara, khususnya suara-suara yang itu merupakan perkembangan teknologi dalam dunia audio ya, bukan sound terus suara angin, suara ombak, nggak begitu ya. Tetapi dia yang berhubungan dengan audio ya, makanya ada audio, ada video gitu ya. Sound, suara ya. Biasanya sih orang bilang sound system, itu kena, itu sama-sama Inggris. Nah, ini sekarang ada gaya baru yang diproduk dari budaya Jawa Timur khususnya, bukan sound system aja tapi sound horeg. Ya, perpaduan antara bahasa Inggris dan Jawa. Lalu apa horeg itu? Kalau sound tadi sudah aku jelaskan ya, yang berhubungan dengan audio ya. Audio. Kalau horeg itu
horeg, bergetar, horeg itu. Ya, itu horeg. Horeg. Karena apa? Kalau sound ini dibunyikan, ya, nggak tahu dengan berapa desibel itu kaca-kaca jendela kita itu horeg. Der, apalagi pas dentuman drum atau bass ya. Kalau melodi enggak ya, tapi ketika dentuman drum ya, dentuman bass itu dia kaca jendela horeg gitu ya. Bisa kerasa banget dan di dada juga terasa. Jadi horeg itu ya bergetar itulah ya. Horeg, tapi bukan bergetar yang biasa. Sulit untuk menerjemahkannya ya, karena bahasa itu ada rasa ya, bergetar yang luar biasa gitulah ya. Oke, jadi sound horeg ya, suara yang bergetar. Ini bagus, ini bisa masuk kamus nanti kata-kata baru sound horeg ya, dia menjadi idiom ya, sound horeg ya, Inggris dan Jawa, jadi kata-kata yang bergetar gitu. Oke, ini kita tinjau dari etimologinya dulu ya. Oke. Sound horeg di antara fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, bil khusus Jawa Timur, karena memang asbabun nuzulnya, lokus deliktinya itu Jawa Timur ya. Meskipun sekarang menjadi nasional. Sekarang apa fatwa itu? Fatwa ini agak sulit diartikan karena dia sudah menjadi bahasa kita. Dia sudah menjadi bahasa keseharian kita. Jadi sebetulnya nggak usah diuraikan, kalau diuraikan jadi tambah bingung nanti. Sama seperti adil. Apa adil itu? Adil itu kan diresap dari lisanul Arabian itu ke dalam bahasa Melayu, kemudian menjadi bahasa Indonesia kita, karena bahasa Indonesia kita itu cikal bakalnya, raw materialnya bahasa Melayu. Ya, adil. Adil apa ya? Ya apa jelas no adil ya adil. Jadinya begitu. Karena dia sudah menjadi keseharian kita ya. Sama dengan fatwa. Ya, apa fatwa itu? Ya. Fatwa. Aku coba bukan terjemahan kata per katanya ya. Itu agak sulit kalau dicari terjemahan kata perkataannya, tetapi kontennya fatwa itu adalah sebuah ketetapan yang diambil oleh pihak yang mempunyai otoritas untuk menentukan hukum-hukum yang ditetapkan terkait dari apa yang sedang berkembang. Nah, kira-kira begitu. Kalau kontennya itu namanya fatwa. Tapi kalau satu kata seperti misalkan sirot jalan, nah gitu ya. Terus ikro baca, agak sulit. Fatwa apa? Sulit aku. Kalau kalian ngerti nanti tolong tulis di kolom komentar ya. Tapi secara substansi seperti yang aku bilang tadi, fatwa ya. Oh, nggak tahu, kalian tahu nggak ya? Sampai-sampai ada lagu Melayu tuh namanya Fatwa Pujangga. Fatwa Pujangga, kamu bisa klik lah di YouTube itu ya, klik Fatwa Pujangga. Nanti cari yang original, itu dipopulerkan oleh Bapak Said Effendi, ya, Said Effendi. Itu tajuknya Fatwa Pujangga. Itu aslinya irama Melayu, ya. Kemudian berkembang menjadi dangdut. Nah, kalau sekarang kita berbicara fatwa, bukan fatwa pujangga. Telah ku terima suratmu nan lalu, penuh sanjungan kata merayu. Nah, itu ya penggalan dari lagu Fatwa Pujangga ya. Itu kami dulu di Siantar sangat-sangat familiar dengan lagu-lagu Melayu. Jadi kalau kamu dengar irama-irama Melayu, itu cikal bakal dari ya sekarang yang disebut kemudian menjadi dangdut itu ya.
dari tanah Melayu sana. Makanya grup-grup orkes itu OM itu artinya orkes Melayu gitu. Tapi kalau anak-anak kadang-kadang nggak tahu, dia bilang Om misalkan orkes Melayu apa, Krishna misalkan Om Krishna, padahal itu maksudnya orkes Melayu Krishna gitu. Ya, oke. Patwa Pujangga ya, sebuah lagu Melayu yang dipopulerkan oleh Bapak Said Effendi itu tahun 60-an kalau nggak salah ya. Kemudian yang kita bicarakan Patwa Mui. Patwa Mui. Nah, kita sudah mendengar bahwa Mui memproduk fatwa bahwa Son Heorok itu nggak tanggung-tanggung loh ini, ya nggak tanggung-tanggung ini fatwanya. Jatuhnya nggak sembarangan ini. Haram. Son Heorok di antara fatwa Mui jatuhnya haram. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang setuju? Son Heorok itu kan produk budaya ya. Aku juga nggak tahu kenapa Mui kok cawe-cawe tentang Son Heorok. Apa nggak punya kerjaan apa? Apa nggak ada lagi yang dikerjain gitu? Ya, tapi kita bypass dulu ya bahwa fatwa Mui tentang Son Heorok jatuhnya haram. Ini kita bypass saja dulu, nanti di closing diskusi akan kita coba gali lagi ya. Aku sedikit bercerita pengalaman tadi ya, tadi sekitar duhur. Jadi gini ceritanya, tap-tapnya jangan lupa ya, terus di tap-tap. Berapa tuh tap-tapnya? 13.000. Oke, terima kasih saudaraku ya. Jadi gini, tadi itu aku berencana COD beli gembok cakram gitu ya. Gembok cakram yang ditaruh di sepeda motor itu loh. Ya. Udah COD dan sudah sepakat lah tentang harga, tentang kualitas, tentang apa, kita udah cocok. Ya. Ketemuannya itu janjinya di Masjid Polinema, Politeknik Malang ya. Kalau di Malang sini di Jalan Soekarno-Hatta, atau teman-teman bilang Suhat ya, Soekarno-Hatta, dan di sana ada perumahan Gria Santa. Jadi karena aku mengambil praktisnya, aku bilang sama yang dagang itu ya, Mas kita COD-nya ketemuan di masjid di Masjid Polinema Soekarno-Hatta di dekat perumahan Gria Santa gitu. Iya Pak, dia bilang begitu. Nanti kita ketemu di sana sekitar duhur. Jadi aku sholat duhur di sana sekalian kita ketemu gitu. Oke. Maka tadi aku turun terus menuju masjid itu ya. Menuju masjid itu ya sama istirahat sebentar setelah parkir sepeda gitu. Aku duduk-duduk di teras masjid dan banyak mahasiswa kan, yang namanya kan masjid kampus ya. Banyak mahasiswa meskipun ya tapi tetap banyak mahasiswanya daripada yang tidak mahasiswa. Ada yang tidak mahasiswa tadi ya. Sambil melepas lelah karena perjalanan dari Batu ke Malang itu sekitar setengah jaman lah ya. Ya lebih dikit lah gitu. Ya, dan akhirnya aku telepon, qadarullah nggak bisa ketemu. Artinya aku terlambat gitu loh, terlambat. Dia tadi sudah ke masjid itu ketika dia rehat kerja gitu. Setelah pukul 12 dia masuk kerja lagi. Sedangkan aku sampai situ sekitar setengah satu, jadi ada missing setengah jam 30 menit. Ya sudahlah qadarullah ya. Akhirnya nggak ketemu dan sampai sekarang akhirnya aku nggak bawa pulang
kunci cakram ya, yang biasanya kita taruh di cakramnya sepeda motor itu. Gitu. Yang mau aku sampaikan ke kalian begini. Aku ya begini nih, aku itu kemana-mana ya bersahaja ya. Baik itu pakaian, penampilan apa ya. Jarang aku berpenampilan yang formalitas itu. Bahkan bisa dibilang nggak pernah. Ya casual gini aja gitu. Sambil menunggu terik ya, sedikit mengusir lelah di antara sepoi-sepoi angin yang bertiup ya, baru nanti sholat duhur gitu ya maksudku ya. Tentang COD-nya gagal ya sudahlah, mungkin kodarullahnya begitu gitu aja, nggak usah dipikir terlalu ribet gitu. Nah, aku duduk di sini sendiri, sementara berjarak sekitar 2 meter ya, atau 1,5 meter ya, nggak begitu, 2 meteran lah ya. Ada duduk bareng tiga orang. Yang satu itu dari tampilan itu menunjukkan dia ya ustadz muda atau kiai muda gitulah ya, karena pakai sarung, pakai baju koko gitu, tapi ditutupi jaket, cuman bisa kita lihat pakai peci gitu ya, ustadz lah atau kiai muda. Memang masih muda orangnya, handsome gitu. Yang dua bapak-bapak biasa gitu. Bapak-bapak biasa. Aku sih pertamanya nggak begitu peduli ya juga kan nggak enak mau ikut campur apa yang mereka diskusikan gitu ya. Namun tiba-tiba ketika sampai pada diskusi tentang Sonhork ini ya, Sonhork, aku dengar gitu loh ya. Nah, si kiai muda tadi itu atau ustadz muda tadi itu bilang seharusnya itu fatwanya tidak haram. Gitu loh. Fatwanya tidak haram ya. Tetapi pembinaan, tidak dipatwakan halal haramnya, tapi pengarahan atau pembinaan bagaimana seharusnya Sonhork itu diarahkan. Gitu. Nah, aku dengar ini asik nih gitu ya. Ini asik nih gitu ya. Nah, pada titik itu aku setuju dan amat sangat setuju. Nah, ini kan bukti bahwa fatwa itu ketika dimaklumatkan, aplikasi di lapangan itu bisa beda-beda. Ya. Tentang MUI ya, mengharamkan Sonhork itu apa ya, diamini seluruh umat Islam, seluruh ulama, seluruh kiai ya belum tentu. Ya. Nanti kan dari saudara kita NU ada sendiri Basul Matsail. Nanti dari Muhammadiyah ada Tarji. Mereka punya apa ya? Punya otoritas sendiri-sendiri. Ya, MUI itu kan dalam konteks negara, bukan dalam konteks ormas ya. MUI itu seingatku sejarahnya Pak Harto yang membikin ya. MUI itu kan sebetulnya ad hoc gitu ya, tapi kan dia dibiayai oleh negara, tapi tidak masuk dalam lembaga negara. Sebetulnya dia ad hoc, hampir sama dengan KPK lah, ad hoc. Bismillahirrahmanirrahim. Yang untuk mewadahi permasalahan-permasalahan umat Islam ya, didirikan dalam. Jadi jasa Pak Harto itu ya banyak. Ya. Tapi kita kesusu ya. Nggak bersyukur diberi Pak Harto, kurang enak. Direformasi akhirnya berantakan seperti sekarang. Tidak satu pun presiden pasca Pak Harto itu kualitasnya jangankan melebihi, sama aja nggak ada lah. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada presiden berapa sekarang? Udah habis 8 presiden kita ya. 8 pasca Pak Harto. Satu pun nggak ada yang jangankan melebihi, yang menyamai Pak Harto aja nggak ada. Yaitu mungkin kualat atau gimana. Ya. Oke, lain kali kita bahas lah itu tentang suksesi ya. Kita kembali ke sini. MUI itu mengeluarkan fatwa ya, sementara di sampingku ada kiai muda, ustadz muda bilang dia nggak setuju dengan fatwa itu. Artinya fatwa itu ketika ya
disosialisasikan dan diterapkan itu nggak 100% jalan. Gitu loh. Nggak 100% jalan. Nah, pada konteks yang dia cakap, dia bilang, jadi dia ngobrol bertiga gitu ya. Aku dengarin gitu ya. Bahwa seharusnya tidak dipatwakan haram tapi cukup diarahkan. Itu I am agree. Aku sangat setuju dan sangat-sangat setuju sekali. Gitu loh. Karena aku setuju nggak perlu aku tanyakan. Ya. Cuman aku nggak bilang, oh ya Mas Ustadz gitu, oh ya memang harusnya jangan dipatwa haram gitu. Aku nggak bilang gitu, memang aku diem aja ya. Cuman aku setuju dengan pendapat kiai muda kita yang ganteng ini, masih muda orangnya ya. Oke, yang aku tanyakan ke beliau ya, ke mereka bertiga, khususnya ke kiai muda itu ya, karakter dari fatwa itu gimana gitu ya. Karakternya fatwa ini gimana? Itu yang ditanyakan. Apakah dia mengikat atau tidak mengikat? Gitu. Dia bilang fatwa itu mengikat. Aku bilang enggak, fatwa itu enggak mengikat. Tapi nanti bisa fatwa itu mengikat, tapi dia minta syarat. Gitu loh. Ini nanti ujuk-ujuk ya, kita berbicara karakter bisa mengarah kepada kepemimpinan. Kan kita berbicara otoritas. Siapa yang punya otoritas mengeluarkan fatwa? Ini asik nanti kalau kita bicara tentang khilafah, nanti itu otoritas kepemimpinan kan? Kalau khilafah kan harus ada khalifahnya. Sama dengan mustaqim ada yang istiqomah. Sama dengan syirik ada yang musyrik, gandengannya begitu kalau lisanul arabian gitu ya. Ya. Karakternya seperti apa? Dia bilang karakternya mengikat, aku bilang tidak mengikat. Fatwa kok mengikat sih? Kalau dia mau mengikat oke, tapi dia perlu syarat. Gitu loh. Nah, cuman tadi itu pertarungannya seru ya. Cuman kan dia belum tahu bahwa aku setuju dengan pendapat dia. Kiai muda kita itu, ustadz muda itu seharusnya MUI jangan memfatwakan haram. Terlalu jauh. Ngapain juga urusannya ngurus-ngurus fatwa haram orang gitu. Nah, bisa jadi dia menyangka aku setuju dengan MUI gitu loh. Padahal aku nggak setuju. Ya itu dia belum membaca. Dan akhirnya aku nggak tahu ya, apakah dia ada kesibukan atau apa, dan karena sempat seru diskusinya ketika aku bilang fatwa itu tidak mengikat. Dia bilang fatwa itu mengikat. Itu argumentasinya bagus gitu ya. Dan yang dua ini jadi pendengar ya, tapi mungkin mereka ada perlu atau apa, akhirnya mau undur diri ya sudah, nggak dilanjut. Gitu. Ya. Tapi ada sesuatu yang menarik. Ya. Yang tanya itu bukan si ustadz mudanya yang keren ini, tapi salah satu di antara bapak yang dua itu. Aku nggak tahu yang ya apa hubungan mereka bertiga, aku nggak tahu ya. Itu tanya kepada aku. Ya. Jadi masnya bawa truk yang mana gitu. Karena di depan kami ngobrol di teras, bukan teras, halaman masjid itu ada truk sedang menurunkan 3 toren tempat air yang ditaruh di atas itu, yang kapasitasnya 1000 liter itu. Nah, dikira aku supir truk. Dikira aku supir truk.